Halo, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Kali ini di depan saya sudah ada varian baru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M20. Ya, ini saya barusan saja sampai di Jakarta dan di acaranya Samsung unboxing dan hands-on-nya. Dan langsung kita unboxing aja nih varian baru dari Samsung, yaitu Galaxy M20. Ini untuk dashboardnya seperti ini, di bagian belakang ada fitur-fiturnya yang diunggulkan M20 ini, yaitu Infinity V Display, dual kamera, lalu baterainya yang gede banget di 5000 mAh. Seperti apa sih unitnya? Langsung buka aja ya. Nah, di dalam dashboardnya ada dos kecil lagi yang saya sebenarnya sudah expect kalau di dalamnya tuh ada case-nya ya, tapi ternyata cuman ada panduan singkat atau quick start guide seperti ini. Ya, ini Alkitabnya. Terus ada stiker IMEI, dan ini dia unitnya Samsung Galaxy M20-nya. Kebetulan saya dapat yang warna Ocean Blue. Nanti dulu kita skip sebentar. Dan di sini ini ada kabel USB Type-C-nya. Ya, ini adalah varian Samsung termurah yang sudah menggunakan kabel Type-C, USB Type-C. Lanjut ada earphone-nya. Udah dapat earphone loh ini. Jadi beda dengan varian yang di India nggak dapat earphone, sedangkan untuk yang di Indonesia sudah dapat earphone. Lumayan. Terus ini adapter chargernya sudah support fast charging. Jadi dia outputnya 9 volt 1,67 ampere atau 5 volt 2 ampere. So dengan baterai 5000 mAh dan fast charging sih, ini keren banget untuk Samsung M20 ini. Dan tidak ketinggalan SIM card ejector atau ejector SIM card ya, atau apapun lah itu namanya, kalian nyebutnya apa. Di sini eject pin di sini namanya. Sudah itu semua dan kita rapikan sebentar. Ya, dan ini dia Samsung M20. Kalau kita lihat dari plastiknya ini, dia ada beberapa fitur keunggulan atau bonusnya lah. Dia ada Smart Switch, jadi kalau mau mindahin smartphone lama ke smartphone yang baru sudah makin mudah. Lalu ada Samsung Members, lalu juga ada Samsung Gift Indonesia. Jadi ada bonus-bonusnya seperti itu. Singkirkan dulu dan kita nyalakan. Sambil nunggu ini saya setup sebentar. Ya, dan ini dia Samsung M20 untuk tampilan pertamanya. Dia menggunakan Samsung UX Experience 9.5. Jadi tampilannya akan seperti ini kalau teman-teman beli Samsung M20 ini. Dan kita langsung masuk ke hands-on-nya aja. Nah, ini dia Samsung Galaxy M20, dan di sini saya kebetulan dapat yang warna Ocean Blue. Untuk bagian bodi belakangnya ini berbahan polikarbonat, dan tampak belakangnya ada fingerprint, terus ada dual kamera berukuran 13 megapiksel dan 5 megapiksel untuk ultrawide-nya. Lalu di bagian kanannya ada tombol volume serta tombol power. Sedangkan untuk bagian kiri ada slot SIM card yang dimana di situ disediakan triple slot, 2 untuk SIM card dan 1 untuk micro SD. Sedangkan untuk pada bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, USB Type-C, dan speaker serta mic. Di bagian atas juga ada mic juga. Di bagian depannya ada kamera depan untuk selfie berukuran 8 megapiksel. Lalu kita pindah ke bagian depan. Di bagian depan ada layar berukuran 6,3 inch beresolusi Full HD+. Di mana kali ini Samsung menggunakan Samsung Infinity V Display-nya. Layarnya 6,3 inch berpanel PLS TFT. Dan kalau teman-teman mengira TFT dari Samsung ini sama dengan TFT Samsung yang jadul-jadul dulu, itu salah besar. Karena PLS TFT Samsung kali ini itu seperti kayak IPS di smartphone-smartphone lain. Kalau ke bagian UI, Samsung Galaxy M20 kali ini menggunakan Samsung Experience 9.0 berbasis Android 8.1 Oreo. Varian baru dari Samsung Galaxy yang menggunakan Samsung Experience 9.5. Di sini terdapat navigasi bar yang bisa teman-teman ubah selayaknya smartphone-smartphone lain. Jadi bisa dihilangin gitu navigasi barnya. Terus yang bikin keren lagi kenapa ini disebut Infinity V Display, waktu teman-teman mengaktifkan Face Unlock-nya akan ada seperti garis di bagian sini. Nah, kelihatan kan?
Itu ada kayak V-nya gitu pada bagian atas. Dan tadi setelah saya nyoba kameranya, kamera belakang maupun kamera depan, hasilnya juga sudah cukup bagus. Ini dia hasil foto dari Samsung Galaxy M20. Lalu mengenai performa, Samsung Galaxy M20 ini ditenagai prosesor octa-core, di mana chipsetnya menggunakan Exynos 7904. Lalu RAM-nya berkapasitas 3 GB dan memori internalnya 32 GB. Dan kalau ada yang tanya, Bang, apakah yang RAM 4 GB akan dijual? Jawabannya masih belum tahu. Jadi Samsung masih menyembunyikan apakah yang RAM 4 GB itu akan dijual atau tidak. Tapi sih kita berharap saja semoga yang RAM 4 GB dijual ya. Oh ya, satu lagi. Baterainya berkapasitas 5000 mAh. Tadi sih klaimnya Samsung, baterai ini dapat bertahan 28 jam jika teman-teman gunakan untuk bertelepon. Tapi untuk detailnya seperti apa, besok kita akan bahas lagi di reviewnya ya kali ya. Terus baterainya ini juga support fast charging, di mana adapternya itu support 9 volt 1,67 ampere. Dan itu bisa ngecas dari 0 sampai full sekitar 145 menit. Itu sih saya belum nyobain, itu tadi baru katanya Samsung. Besok akan saya cobain sendiri deh, dan akan saya update lewat IG maupun di video reviewnya. Pastikan teman-teman pantengin terus di channel ini. Nah, yang terakhir mengenai harganya. Samsung Galaxy M20 RAM 3 GB, internal 32 GB, yang bakal dijual besok itu di harga Rp2.799.000. Atau ketika flash sale di tanggal 14 sampai 21 Februari itu di harga Rp2.699.000. Dan itu kalau menurut saya masih worth it banget. Saya tahu banyak di antara kalian yang kecewa mengenai harganya, karena perbandingan harga dengan di India itu jauh lebih mahal. Maka saya sempat nanyain ke pihak Samsung atas keluhan teman-teman nih, kenapa harganya bisa lebih mahal. Dan jawaban dari pihak Samsungnya sih, dia bilang kalau pajak dan biaya kos produksi dari Samsung Galaxy M20 ini lebih tinggi daripada kos produksi di India. Dan satu lagi, untuk varian Galaxy M20 yang beredar di Indonesia ini sudah mendapatkan earphone. Ya, walaupun kalau teman-teman tahu harga earphone sih nggak begitu mahal ya. Cuman ya itu tadi, kata orang Samsung, masalah pajak dan kos produksi. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komen ya, biar kita sama-sama berdiskusi di kolom komen. Dan itu tadi unboxing serta hands-on singkat dari saya. Kalau teman-teman suka, silahkan berikan like, share saya nggak akan nolak, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Akhir kata, di sini Koko undur diri dan matur nuwun. Coba.